Mutiara Hitam, Jilid 7 bagian 4. Tai Le Kaoong, seorang yang masih berada di situ, malah kini raksasa gundul ini duduk di atas batu hitam, menonton sambil menyeringai lebar. Dia seorang perantau yang tidak mempunyai pengikut, tentu saja ia seenaknya dan tidak tergesa-gesa. Apalagi, ia pun sudah mendengar akan nama besar Siang Mo Xin Ni sehingga ia ingin menyaksikan sampai di mana kelihayan murid iblis betina itu. Adapun para pengemis yang menjadi pengikut Butek Siulem masih belum hilang kagetnya karena beberapa orang teman mereka tadi tewas menjadi korban sambaran daun-daun secara mengerikan, sehingga mereka masih menggerombol di belakang pohon besar. Mereka tidak berani lagi sembrono memperlihatkan diri, hanya menanti sampai datuk mereka muncul. Po Leng In adalah seorang murid terkasih Siang Mo Xin Ni. Selain lihai, ia juga sudah banyak pengalaman. Sebagai orang muda, ia bersikap tahu diri dan tidak mau turun tangan lebih dulu melakukan penyerangan. Ejekan Butek Siulem tadi dijawabnya dengan singkat dan tenang. Saya yang muda tidak berani terhadap Qian Wei, akan tetapi sebagai wakil guru, perbuatan Qian Wei terhadap saya seperti terhadap guru dan saya harus membela kehormatan guru saya. Sebagai murid Siang Mo Xin Ni yang cabul dan genit, tentu saja Po Leng In sedikit banyak mewarisi watak gurunya. Dia bukanlah seorang gadis baik-baik yang menjunjung tinggi serta menghargai kesusilaan. Tidak, Po Leng In yang manis ini sudah banyak mengalami hubungan dengan pria, akan tetapi tentu saja ia selalu memilih pria tampan dan menyenangkan hatinya. Butek Siulem memang tampan dan gagah, akan tetapi sikapnya yang genit dan banci itu menjijikkan hati Po Leng In. Tiba-tiba wajah Butek Siulem yang tadinya tertawa-tawa itu berubah beringas. Matanya seperti mata harimau marah, lebih lagi, seperti mata iblis, kulit mukanya yang kini menjadi menyeramkan itu berubah dan suaranya penuh wibawa ketika ia memberi perintah. Buka bajumu, muka Po Leng In menjadi pucat sekali, matanya terbelalak memandang sejenak. Ia tak bergerak seperti berubah menjadi arca, kemudian ia dapat memaksakan lehernya bergerak, kepalanya menggeleng. Mereka berdiri berhadapan, beradu pandang dan makin lama Po Leng In menjadi makin pucat. Buka bajumu. Po Leng In menggeleng kepala keras-keras tanpa dapat mengeluarkan suara. Rasa ketakutan mencekik lehernya. Terdengar suara Tai Le Kaoong yang agaknya merasa tertarik dengan permainan kawannya ini. Ini adalah permainan yang baru, belum pernah dilihatnya. Matanya terbuka lebar-lebar memandang dan hatinya bertanya-tanya maukah wanita itu melakukan perintah Butek Siulem atau tidak. Perempuan muda, dengar baik-baik. Sebetulnya sudah sejak tadi kau menggeletak tanpa nyawa dengan rongga dada kehilangan hati kalau saja aku tidak tertarik melihat matamu yang indah. Hayo buka bajumu agar kulihat. Kalau tubuhmu seindah matamu, aku suka mengampunimu dan membiarkan hatimu tetap di dalam dada. Mungkin karena Butek Siulem sudah mulai bicara dan tertawa lagi, berkurang rasa takut di hati Po Leng In, bahkan timbul lagi kemarahan dan kenekatannya. Butek Siulem, engkau terlalu menghina orang. Biarlah aku mewakili guruku memberi hajaran kepadamu. Kata-kata itu tertutup dengan gerakan pedang. Cepat sekali gerakan pedangnya, sehingga tak tampak bentuk pedangnya, berubah menjadi sinar kehijauan yang dibarengi hawa dingin meluncur cepat menuju ke leher Butek Siulem. Itulah tanda bahwa pedang itu tajam luar biasa dan digerakkan oleh tenaga sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Butek Siulem cukup ahli untuk mengenal serangan berbahaya. Ia mengeluarkan suara terkekeh mengejek sambil menggeser langkah menarik tubuh atas mengelak. Akan tetapi sebelum ia sempat turun tangan membalas, tangan kiri Po Leng In yang kecil sudah menyambar dari bawah. Tentu saja gerakan ini amat cepat karena memang merupakan kelanjutan daripada jurus serangan pertama tadi. Kini tangan kiri itu dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah bawah pusar. Sebuah serangan yang keji, dahsyat dan jika berhasil mendatangkan maut. Memang hebat dan keji jurus ini karena jurus ini adalah ciptaan Tok Xiao Kui si iblis betina dan yang diajarkan kepada Siang Mo Xin Ni. Siang Mo Xin Ni dahulu memang pernah bersahabat dengan Tok Xiao Kui dan menerima pelajaran beberapa macam ilmu silat tinggi, di antaranya adalah penggunaan rambut panjang sebagai senjata. Akibat serangan tangan kiri yang berjari kecil halus itu mengagetkan kedua pihak. Butek Siulem terkejut akan tetapi celana di bawah pusar sudah kena dicengkeram dan Po Leng In terkejut karena keadaan lawannya itu tidak seperti laki-laki biasa. Kalau lawannya seorang laki-laki biasa, tentu saat itu sudah tewas oleh cengkeramannya. Butek Siulem kaget dan marah, akan tetapi ia terkekeh dan tahu-tahu tangannya sudah menerkam ke arah leher Po Leng In. Hebat terkaman ini.
Poleng In cepat menarik tangan kirinya yang mencengkeram celana kosong itu, merendahkan tubuh dan menggerakkan kepalanya sehingga dua gumpalan rambut panjang menyambar dari kanan kiri dadanya. Gumpalan rambut kiri menotok jalan darah di iga kanan lawan, sedangkan gumpalan rambut kanan menyambar ke arah muka Bu Texiu Lem. Boleh juga murid Siang Mosin nih, terdengar Tai Le Kao Ong berseru memuji. Pujian itu memanaskan perut Bu Texiu Lem. Dan memang ia sendiri pun sudah marah dan penasaran. Kalau ia sebagai seorang di antara 5 dewa yang menggantikan kedudukan 6 iblis kini tak dapat cepat mengalahkan murid dari seorang di antara 6 iblis, kemana ia harus menaruh mukanya? Kini melihat serangan dua gumpalan rambut disusul dengan sinar hijau pedang lawan membabat kaki, ia mengeluarkan suara ketawa. Ia membiarkan gumpalan rambut kiri menotok iganya yang sudah ia tutup jalan darahnya, kemudian secepat elang menyambar ke lenci, ia sudah menangkap gumpalan rambut yang menyambar ke arah mukanya lalu mengangkat tangan kiri yang menangkap rambut itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Karena iblis banci ini memang bertubuh tinggi sekali dan Poleng In hanya setinggi pundaknya, tentu saja Poleng In terangkat ke atas. Poleng In kaget dan mengenali bahaya. Lepaskan, sambil berseru kedua kakinya bergantian menendang, namun didahului jari tangan kanan Bu Texiu Lem yang menyambar pinggang menggencet jalan darah pusat sehingga seluruh tubuh wanita itu seketika menjadi lemas. Dengan amat mudah pedangnya yang tajam itu kini sudah pindah ke tangan Bu Texiu Lem. Hai hik. Kau lihat, Kao Ong, apakah murid Siang Mosin Ni ini amat hebat? Tak ada gunanya. Tai Kek Kao Ong menjawab sebal. Hai hik, siapa bilang tidak ada gunanya? Rambutnya harum sekali. Bu Texiu Lem mencium rambut yang panjang itu, menyedot-nyedot dengan lagak genit. Dan kita lihat apakah jantungnya terbuat daripada baja. Pedang di tangan kanannya bergerak dan bret. Pedang itu berubah menjadi sinar hijau yang mengitari tubuh atas Poleng In dan di lain saat baju atas wanita itu sudah robek-robek dan berjatuhan ke bawah, membuat tubuh bagian atas sebatas pinggang tidak berpakaian lagi. Diam-diam Tai Le Kao Ong yang menonton permainan ini memuji. Hebat juga si banci ini. Menggerakkan pedang sedemikian cepat sehingga merobek semua baju luar dan dalam tanpa sedikit pun menggores kulit orang. Poleng In sudah tertotok lemas, akan tetapi ia masih sadar dan tahu bencana hebat yang menimpa dirinya. Sebagai seorang murid kepala Siang Mosin Ni yang biasa mempermainkan pria sesuka hatinya, kali ini ia dipermainkan orang, mengalami penghinaan seperti itu, tentu saja hebat penderitaan ini. Mukanya menjadi merah sampai terus ke leher dan dadanya yang tidak tertutup apa-apa, matanya memandang penuh kebencian dan sama sekali tidak membayangkan rasa takut. Hal ini membuat Bu Texiu Lem marah sekali. Biasanya kalau iblis ini mempermainkan orang dan sebelum membunuhnya, ia senang sekali melihat orang itu menggeliat-geliat ketakutan atau karena nyeri. Itulah sebabnya ketika tadi membunuh orang menggunakan guntingnya, ia tidak segera menggunting leher, melainkan menggunting kaki tangan. Iblis ini memang seorang yang kejam sekali dan hatinya senang kalau melihat orang lain menderita. Ketika melihat betapa Poleng In sama sekali tidak takut dan bahkan memandangnya penuh kemarahan dan kebencian, tentu saja ia menjadi marah dan merasa terhina. Hendak kulihat sampai di mana ketabahanmu, gumamnya dan sekali pedangnya bergerak, ia telah membabat putus rambut yang panjang itu. Poleng In adalah seorang wanita yang seperti gurunya, amat menyayang rambut panjangnya, maka tanpa disadarinya ia menjerit ketika rambutnya terpotong dan tubuhnya terbanting ke atas tanah dalam keadaan telentang. Hai hik, Kao Ong, mari kita lihat bagaimana macam hati perempuan ini. Sambil berkata demikian, Bu Texiu Lem berjongkok dan mendekatkan ujung pedang ke dada kiri Poleng In yang berkulit halus putih. Alangkah marahnya tokoh banci ini ketika melihat jeritan tadi hanya dilakukan karena tak sadar. Buktinya kini wanita itu masih memandangnya penuh kebencian dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut biarpun ujung pedang sudah menempel di kulit dada. Hai hik, akan kuiris perlahan-lahan, kukupas dulu kulit luarnya, baru dagingnya dan kubuat lubang yang cukup untuk tanganku merogoh dan mencabut jantungnya. Kembali Tai Le Kao Ong kagum. Teman barunya itu benar-benar hebat, mempunyai perasaan dan hati yang dingin membeku sehingga dapat melakukan kekejaman yang tiada batasnya. Hal ini membuktikan bahwa Bu Texiu Lem sudah melakukan latihan yang amat tinggi dalam menguasai hati dan perasaannya. Pada saat maut sudah siap mencabut nyawa Poleng In, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring. Makhluk keji tak berjantung, kau ini terang bukan manusia karena tidak mempunyai peri kemanusiaan yang akan mencegah manusia berbuat serendah itu.
Juga bukan binatang karena tidak mempunyai peri kebinatangan yang membuat binatang hanya membunuh untuk dimakan. Kau ini tentu iblis. Iblis pengecut yang hanya berani menghina seorang lawan yang lemah dan tak mampu melawan. Ih, si muka tebal tak tahu malu. Lebih baik mampus saja daripada hidup tidak tahu malu. Selama hidupnya, baru kali ini Butek Siulem dimaki orang, apalagi makian demikian hebatnya. Saking heran dan kagetnya, ia urung menusuk dada kiri Po Leng In. Tadinya ia mengira bahwa tentu guru wanita ini yang datang, akan tetapi ketika ia memandang ke kanan kiri dari mana suara itu datang, ia melihat bahwa yang datang itu seorang gadis muda remaja yang amat cantik jelita dan yang memandangnya dengan mata berapi-api. Lebih-lebih lagi kagetnya ketika pada saat yang hampir sama, tiba-tiba tangannya yang memegang pedang menjadi tergetar hebat, sehingga secara terpaksa ia harus melepaskan pedang itu yang jatuh ke tanah di dekat tubuh Po Leng ini. Kuilan, gadis remaja yang baru datang itu, tentu saja tidak tahu bahwa pedang di tangan Butek Siulem terlepas dan jatuh karena lengan tangan tokoh itu disambar sebuah batu kerikil, dan mengira bahwa orang aneh itu melepaskan pedang karena gentar akan tegurannya tadi. Ya, gadis yang menegur Butek Siulem dengan kata-kata pedas itu bukan lain adalah Kuilan. Sayang ia datang terlambat, kalau lebih pagi sedikit saja ia tentu akan bertemu dengan bibi dan gurunya, si wanita berkerudung. Biarpun sejak masih kanak-kanak, ia dilatih ilmu silat yang aneh-aneh dan tinggi, namun gadis ini tidak pernah mendapat gemblengan untuk menjadi seorang pendekar, sehingga segala sepak terjangnya hanya menurutkan perasaan saja. Akan tetapi oleh karena Kuilan adalah keturunan pendekar maka dasar wataknya juga tidak suka melihat si lemah tertindas dan si kuat sewenang-wenang. Di samping ini, ia suka dan kagum melihat kegagahan. Oleh karena inilah, melihat sikap Po Leng In yang sama sekali tidak takut menghadapi ancaman maut itu, ia menjadi kagum dan tanpa mempedulikan bahwa wanita itu adalah murid Siang Mo Sin Ni yang ia pernah dengar dari gurunya adalah seorang di antara Tian Te Liok Kui, ia segera melompat maju dan memaki-maki Butek Siulem untuk menolong wanita itu. Butek Siulem tidak memandang kepadanya dan hal ini mengherankan hati Kuilan. Laki-laki yang tinggi besar dan tampan itu kini sudah meloncat berdiri dan membelakanginya, sama sekali tidak mempedulikan dia dan caci makinya tadi. Setelah laki-laki tinggi besar itu bangkit berdiri dan melihat gunting besar terselip di ikat pinggangnya, barulah Kuilan dapat menduga dengan pasti siapa orang itu. Hei, bukankah kau si iblis Butek? Akan tetapi ia tidak melanjutkan teriakannya karena tiba-tiba sekali Butek Siulem sudah meloncat ke depan dan tahu-tahu gunting besar itu sudah berada di tangannya, menyambar ke arah rumpun bunga di bawah pohon. Klik-klik, hanya 2 kali guntingan dan tetumbuhan itu terbabat habis. Akan tetapi Butek Siulem terbelalak heran karena di belakang gerombolan itu tidak tampak bayangan manusia. Padahal tadi ia tahu jelas bahwa orang yang menyambit kerikil ke arah lengannya bersembunyi di balik rumpun ini. Kemana perginya orang itu dan bagaimana dapat pergi tanpa ia ketahui? Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak, suara ketawa yang nyaring dan terbahak keras. Kuilan terkejut dan menengok ke kiri. Suara ketawa itu ia kenal benar dan ternyata dugaannya tidak keliru. Dari balik sebatang pohon besar muncul seorang pemuda tampan dan tertawa-tawa dengan wajah berseri. Siapa lagi kalau bukan Tang Hao Lem? Golok besar sudah tercabut di tangan kanan dan ia berdiri dengan gagah, kedua kakinya terpentang lebar dan ia menudingkan telunjuknya ke arah Butek Siulem. Kiranya Butek Siulem hanya seorang laki-laki yang suka mengganggu wanita. Alangkah jauh bedanya dengan namanya yang menjulang tinggi. Hao Lem mengejek. Kau berandal. Tiba-tiba Kuilan berseru saking gembiranya bertemu dengan pemuda itu yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Pemuda itu mengerling ke arahnya, bibirnya tersenyum lebar. Hei, kau, mutiara hitam. Kiranya pemuda itu baru saja tiba dan sama sekali tidak tahu bahwa Kuilan berada di situ. Sejenak mereka saling pandang. Awas, tiba-tiba Kuilan berseru. Akan tetapi Hao Lem bukanlah pemuda yang sembrono, sungguh pun ia suka berkelakar. Sambaran gunting yang hebat itu telah diketahuinya dan ia cepat meloncat ke kiri sambil menyabetkan goloknya dengan kuat ke arah lengan lawan yang memegang gunting. Butek Siulem yang tak berhasil menggunting leher pemuda itu, kini melihat betapa orang muda itu malah mengancam lengannya segera menekuk siku dan guntingnya segera membalik menyambut golok. Traang, bunga api berpijar menyilaukan mata, akan tetapi alangkah kaget dan heran hati Butek Siulem bahwa golok itu tidak patah-patah, juga tidak terlepas dari pegangan tangan pemuda itu. Hal ini benar-benar amat aneh. Jarang ada orang sanggup menahan senjata yang terpukul, apalagi tergunting oleh senjatanya.
Pemuda ini bukan orang sembarangan. Bocah, engkau siapa dan murid siapa? Mengapa kau berani main-main dengan aku dan menyerang secara menggelap? Butek Siulem menahan guntingnya dan bertanya marah. Ia merasa penasaran sekali melihat ada seorang pemuda berani menandinginya. Akan tetapi karena ia tahu bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang tidak sembarangan, tentu murid orang pandai dan cukup berharga untuk ditanya. Haulem menyeringai, padahal di dalam hatinya, pertemuan senjata yang menggetarkan lengan dan membuat bahunya terasa akan patah itu telah mengagetkan hatinya. Namun ia masih tertawa-tawa untuk mengelabui lawan. Hehe, siapa tidak mengenal Butek Siulem? Biarpun belum melihat orangnya, namanya sudah dikenal semua orang termasuk aku. Siapa aku? Kau tanyalah kepada nona itu, namaku berandal karena aku suka berandalan. Kau tanya guruku, ada ratusan orang, terlalu panjang kalau disebut satu demi satu. Bocah ingusan, tak kau sebut juga apa kau kira aku tidak bisa mengenal ilmu silat ceker ayammu? Kau bergeraklah. Setelah berkata demikian, sambil terkekeh genit Butek Siulem sudah menerjang maju lagi. Kini ia menyerang dengan gerakan yang amat lihai. Gerakan guntingnya membentuk lingkaran lebar yang melingkari tubuh Haulem dan menutup semua jalan keluar. Aih, hebat! Siulem, kau memang tampan, biarpun sudah tua bangka. Kau ini laki-laki atau wanita? Tang Haulem biarpun harus cepat mengelak dengan repot karena gunting itu menyambar-nyambar dari segala jurusan, namun masih sempat berkelakar untuk memanaskan hati lawan. Di samping ini, memang pemuda ini cerdik luar biasa. Ia kini maklum bahwa ejekan-ejekannya tadi berhasil membuat lawannya panas hati dan penasaran dan tentu tokoh aneh ini akan berusaha sedapat mungkin mengenal ilmu silatnya dengan cara menyerang dan mengurung agar ia mengeluarkan ilmu silat simpanannya untuk dikenal. Ia dapat menduga bahwa kakek tampan itu tentu segan membunuhnya sebelum berhasil mengenal ilmu silatnya. Karena inilah Haulem lalu menyambut serangan-serangannya dengan ilmu silat yang ia peroleh dari petunjuk-petunjuk gurunya yang terakhir, kakek sakti yang luar biasa, yang muncul dari dalam kuburan, yaitu Butek Lojin. Karena itu, gerakan-gerakannya amat aneh dan betapapun gunting di tangan Butek Siulem menerjang dan mengurungnya, namun pemuda itu dapat membebaskan diri daripada lingkaran, bahkan membalas dengan sambaran goloknya yang bukan tak berbahaya bagi tokoh barat itu. Sementara itu, melihat munculnya Tang Haulem, Quilan menjadi gembira dan ia cepat-cepat menghampiri Po Leng In. Begitu jari tangan Quilan menggerayang dan menotok atau mengusap, jalan darah di tubuh Po Leng In pulih kembali. Wanita murid Siang Mosinni ini merasa malu sekali. Rambutnya terbabat separuh, tinggal segumpal lagi. Kini ia menggunakan tangan kiri memegang rambut berusaha menutupi dadanya yang telanjang, tangan kanannya mengambil pedangnya. Lalu sejenak ia memandang wajah Quilan. Kemudian ia membungkuk dan berbisik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan aku akan dapat membalas budimu. Kau lihai sekali dengan kerikil kecil sanggup memukul runtuh pedangku dari tangan Butek Siulem. Kerikil? Meruntuhkan pedang? Aku tidak. Agaknya si berandal yang melakukannya. Si berandal? Yang bertempur melawan Butek Siulem itu. Wanita itu menengok dan mengerutkan keningnya. Biarpun pemuda yang disebut berandal oleh penolongnya ini cukup lihai, namun jelas terdesak hebat oleh Butek Siulem. Tiba-tiba pandang mata Po Leng In yang tajam melihat berkelebatnya bayangan putih, dan seorang pemuda pakaian putih telah berdiri di bawah pohon, tidak berapa jauh dari tempat itu. Ia memandang tajam, dan pada saat itu terdengar suara pemuda yang melawan Butek Siulem, yang biarpun terdesak masih tertawa-tawa. Aku dengar kau ini bukan pria bukan wanita, kau banci. Hehe, lucu sekali. Apa kau sudah mengenal ilmu silatku? Butek Siulem makin marah. Memang harus ia akui bahwa sampai belasan jurus pemuda itu melawannya, ia sama sekali belum dapat mengenal gerakan lawan, bahkan dasar gerakannya pun belum dapat menduganya dari cabang persilatan mana. Aneh, namun begitu cepat dan bertenaga. Saking panas hatinya, Butek Siulem mengeluarkan senjatanya yang kedua, yang biasanya hanya ia pergunakan kalau menghadapi lawan tangguh. Pemuda ini sebenarnya bukan lawan yang terlalu tangguh baginya, akan tetapi karena ia ingin memaksa si pemuda mengeluarkan ilmu silat simpanan agar dapat ia kenal asalnya, maka terpaksa ia mengeluarkan senjatanya jarum besar diikat benang. Dengan dua jari tangan kiri ia menjepit jarum itu, siap dipergunakan bila perlu. Hehe, memang kau bertubuh pria berhati wanita, maka selalu main-main dengan jarum dan gunting. Kau sendiri tukang menggunakan senjata gelap berupa jarum. Kenapa kau tuduh aku yang bukan-bukan menyerangmu secara menggelap? Bocah setan,
Kau tadi menyambitku dengan kerikil, sekarang tunggulah, setelah mengenal ilmu silatmu, aku akan menggunting-gunting tubuhmu, kemudian menjahitnya kembali dengan jarumku ini. Heh, tak mudah, sobat. Katanya kau suka sekali dengan laki-laki muda, apakah kau akan menjahit tubuhku lalu kau jadikan barang mainan? Cih, tidak tahu malu. Jika laki-laki, kau tua bangka dan kakek-kakek, kalau wanita, kau juga sudah nenek-nenek. Siapa sudi? Aih, Haulem berseru terkejut dan cepat ia melemparkan tubuh ke belakang dan berguling sambil memutar golok melindungi diri. Gerakan memutar golok sambil bergulingan ini berasal dari ilmu golok butong, akan tetapi gerakannya membabat berlainan, kalau biasanya diputar dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Karena itu, sungguh tidak tepat kalau dikatakan ilmu golok itu dari partai Butong Pai. Pemuda itu menyelamatkan diri dari sambaran jarum dan gunting yang amat cepat dan bertubi-tubi. Bukan berandal yang menyambitkan kerikil, Kui Lan berkata. Akan tetapi Po Leng In sudah melihat pemuda baju putih dan mengangguk-angguk, kemudian sekali lagi ia memberi hormat kepada Kui Lan lalu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Ia sudah dihina dan mendapat malu. Kemudian tertolong oleh orang-orang muda yang memiliki kepandaian jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandaiannya sendiri, maka Po Leng In merasa tidak ada gunanya berada di situ lebih lama lagi. Ia harus cepat pulang untuk melapor kepada gurunya. Kui Lan belum melihat pemuda yang muncul itu, pemuda berpakaian serba putih, karena perhatiannya tertuju kepada Haulem yang mulai payah menghadapi lawan tangguh itu. Ketika ia bergerak hendak mencabut pedangnya dan meloncat membantu Haulem, tiba-tiba berkelebat bayangan putih di depannya dan tahu-tahu seorang pemuda berpakaian putih berkata halus dengan ucapan serius dan telunjuk kanannya menuding ke arah pertempuran. Tahan, Nona, lihat, Butek Siulem amat lihai. Kalau ia menghendaki, apakah tidak sejak tadi pemuda sembrono itu menjadi korban guntingnya? Butek Siulem masih belum dapat mengenal ilmu goloknya yang aneh dan selama pemuda itu tetap dapat merahasiakan ilmu silatnya, ia takkan dirobohkan. Kalau Nona maju membantu, menjadi lain lagi halnya dan engkau bahkan membahayakan keselamatannya dan keselamatanmu sendiri. Kui Lan terkejut dan memandang orang yang tiba-tiba muncul dan mencegahnya membantu Haulem itu. Ia seorang laki-laki muda yang berwajah serius, bahkan wajahnya membayangkan kematangan jiwa sehingga tampak guratan-guratan nyata. Wajah yang tampan dan penuh kesabaran, penuh pengertian, namun sinar matanya amat kuat berwibawa. Pakaiannya sederhana serba putih dari kain yang kasar, pakaian dan topinya seperti seorang pelajar. Usianya tentu sudah 25 atau 26 tahun. Ada sesuatu yang amat menarik hati Kui Lan pada wajah orang ini. Namun hatinya mendongkol karena ia dicegah membantu Haulem. Justru karena si berandal terdesak maka aku akan membantunya, bentaknya penasaran karena ia anggap orang ini aneh. Sudah tahu Haulem terdesak mengapa malah melarangnya membantu? Apa kau kira aku tidak mampu menandingi tua bangka genit itu? Tanpa menoleh kepadanya laki-laki itu berkata, suaranya tetap halus namun penuh kesungguhan. Dia itu lihai sekali dan keji, harap Nona jangan mendekat. Akulah lawannya dan biar aku membantu temanmu itu. Sebelum Kui Lan sempat membantah laki-laki itu sudah berkelebat ke depan, gerakannya ringan sekali sehingga mau tidak mau Kui Lan menjadi kagum dan heran. Apalagi ketika pemuda itu menyerbu ke dalam pertempuran, terdengar Butek Siulem berseru kaget dan meloncat mundur, ia makin kagum. Pemuda itu telah mengeluarkan sepasang senjatanya yang aneh, yaitu sebatang pensil bulu dan pensil kayu di kedua tangannya. Senjata ini amat pendek dan amat kecil, juga lemah, akan tetapi mengapa Butek Siulem terkejut dan menghindar sambil meloncat mundur? Ia tidak tahu bahwa tadi dalam segebrakan saja pemuda itu telah menotok 17 jalan darat terpenting dengan sepasang senjatanya, dan kalau mengenai sasarannya akan cukup kuat merobohkan lawan sekuat Butek Siulem. Karena inilah Butek Siulem terkejut dan terpaksa meloncat mundur menghindarkan diri. Selagi Kui Lan menonton dengan wajah tegang karena kini Butek Siulem digempur oleh dua orang pemuda itu dan pertandingan berjalan amat cepat dan seru, tiba-tiba ada angin dahsyat menyambar ke arahnya dari belakang. Kui Lan terkejut dan cepat membalikkan tubuhnya sambil menangkis, akan tetapi inilah kekeliruannya. Gadis ini tidak menduga dan tidak tahu siapa yang menyerangnya, maka ia yang amat percaya akan kekuatan sendiri lalu menangkis. Ia sama sekali tidak tahu bahwa yang menyerangnya dari belakang adalah Tai Le Kaong, tokoh yang paling lihai di antara kelima dewa, jadi lebih lihai daripada gurunya sendiri. Tangkisannya tidak ada artinya. Kalau ia mengelak, mungkin ia masih dapat menghindar dari bahaya,
Akan tetapi karena ia menangkis, lengannya ditangkap dan di lain saat pundaknya sudah dipencet, membuat gadis ini lemas kehilangan semua tenaga, bahkan tak dapat mengeluarkan suara lagi. Dengan mudah saja Tai Le Kaoong mengempit tubuh gadis itu di lengan kiri, lalu kedua kakinya berloncatan cepat sekali meninggalkan puncak. Hehe, biar dirasakan oleh Butek Siulem. Dua orang itu akan membuatnya sibuk. Kalau aku membantu keenakan untuk dia, gerutu kakek gundul tinggi besar ini yang sama sekali tidak mempedulikan kesetia kawanan. Sementara itu, Butek Siulem yang tadinya merasa penasaran bukan main karena sebegitu lama belum juga dapat membuka rahasia ilmu silat Haulem, tiba-tiba diserang pemuda baju putih dengan dua macam pensilnya. Ia kaget melihat gerakan ini karena mendatangkan dua macam angin pukulan yang berlawanan, juga gerakannya amat halus seperti orang mencoret-coret membuat tulisan, namun di dalam kehalusan gerak ini tersembunyi tenaga yang amat dahsyat. Tahulah ia bahwa pemuda baju putih ini bukan orang sembarangan pula. Diam-diam ia mengeluh. Pemuda berandalan yang bergolok besar itu sudah memiliki tingkat kepandaian yang jauh melampaui pemuda-pemuda sebayanya, bahkan memiliki ilmu silat aneh yang tak dikenalnya sama sekali. Sekarang muncul pemuda lain yang demikian dahsyat ilmunya. Benar di dunia telah muncul jago-jago muda yang amat hebat. Hai hik, bocah tampan dan halus. Kau siapakah dan mengapa menyerangku? Apakah kau sahabat dia? Si berandal mentah ini? Sebelum pemuda baju putih yang pendiam dan berwajah serius itu menjawab, Haulem yang dimaki berandal mentah sudah mendahului dan mengejek. Hahaha, manusia banci yang tak tahu malu. Makin banyak datang pemuda tampan kau makin hendak bergenit. Ataukah engkau hendak menggunakan laga perempuan lacur untuk merayu dan menyembunyikan rasa takutmu? Tentu saja Eng Hiong atau pendekar ini membantuku dan menyerangmu karena semua orang gagah di dunia maklum belaka bahwa Butek Siulem adalah seorang manusia iblis yang selain jahat, juga banci cabul tak bermalu dan patut dibasmi. Siut, klik-klik, gunting besar itu menyambar hebat dan dua kali menggunting ke arah leher dan pinggang Haulem. Haya, sayang tidak kena. Haulem berhasil menangkis guntingan pertama ke arah lehernya dengan goloknya, namun goloknya sempat terlepas dari tangannya yang terasa panas. Karena itu, pada saat guntingan kedua ke arah pinggangnya mengancam, jalan satu-satunya baginya untuk menyelamatkan diri hanya membuang diri ke belakang dan bergulingan, hal yang pada saat seperti itu amat memalukan karena berarti ia kalah. Mendadak pensil bulu di tangan pemuda baju putih itu menolongnya, menangkis gunting sehingga pemuda nakal yang biarpun mukanya pucat dan dahinya mengeluarkan keringat dingin, masih sempat mengejek juga.